Hai teman-teman yang tidak teman tidak hai. Semua teman, semua sahabat, semua saudaraku, salam silaturahmi. Kembali lagi bersama saya Agung Mayun Purnama, AMP Info Channel. Teman-teman, seperti video kemarin saya sampaikan, pagi hari ini yang cerah, olah lahan sudah diselesaikan kemarin. Saat ini kita akan menebar BPJS Biopetak Jayantisari bersama pimpinan petani, kelompok petani yaitu Pekaseh, bersama juga para petani untuk membantu mengurai bahan-bahan organik yang sudah kita tebar di semua lahan sawah. Tidak berlama-lama lagi, kita saksikan berikut ini. Baik teman-teman, tahapan pengolahan lahan selanjutnya sambil menunggu semaian bibit padinya. Hari ini kita akan menebar atau menuangkan BPJS Biopetak Jayantisari yang sebelumnya lahan diolah dengan traktor dan diratakan, dan sekarang kita genangi air di seluruh petakan lahan sawah. Dan saat ini kita siapkan dulu BPJS-nya. Ini ada 6 galon, satu galonnya 15 liter. Kita tuangkan merata di setiap lahan sawah. Ya, fungsinya membantu mengurai bahan-bahan organik yang telah kita tebar di seluruh petakan sawah dan membantu menyuburkan tanah, menormalkan unsur-unsur tanah yang ada di lahan persawahan kita. BPJS atau Biopetak Jayantisari adalah suatu mol mikroba organisme lokal yang diproduksi oleh kelompok Jayantisari, teman-teman. Nah, ini dituangkan ke sekeliling petakan sawah agar benar-benar merata mikroba-mikroba yang nanti memenuhi ruang petakan sawah, akan membantu mengurai bahan-bahan organik sehingga menjadi nutrisi, tanah pun jadi subur. Padi yang kita tanam besok akan tumbuh dengan subur dan sehat, teman-teman. Dengan sistem pertanian yang sehat dan ramah lingkungan, ini membantu memberikan solusi terkait dengan sampah-sampah organik yang ada di rumah tangga, teman-teman. Yaitu pemilahan sampah di rumah tangga, sampah organiknya dibawa ke ladang atau ke sawah, sampah plastiknya menjadi suatu nilai ekonomis yang bisa dijual di bank sampah, teman-teman. Untuk mengembangkan pertanian sehat yang ramah lingkungan dan membuka pola pikir masyarakat petani, selain edukasi bersama, sekalian kita berikan praktek langsung di sawah agar petani juga paham. Jadi antara materi dan prakteknya seimbang dia, teman-teman. Adapun padi yang kita akan tanam yaitu varietas 48, teman-teman. Jadi besok hari kebetulan bibit padi ini yang telah kita semai berumur 15 hari dan sudah waktunya kita tanam di lahan sawah, teman-teman. Teman-teman, perlu saya sampaikan kembali kepada para petani Indonesia atau tani lover, tahapan dalam pengolahan lahan pertanian yang sehat dan ramah lingkungan itu saya sampaikan pada video kali ini, yaitu setelah dibajak dengan traktor, setelah itu diratakan kembali dengan traktor, namun sebelumnya sudah
sampah-sampah organik yang ada di rumah tangga itu dimasukkan ke sawah semua, dan potongan jerami setelah panen itu ditebar dengan merata di seluruh lahan. Nah, kemudian setelah ditraktor dan diratakan, hari ini di pagi yang cerah ini kita menebar BPJS, Biopeta Jayantisari, yaitu mikroba organisme lokal. Lokalnya adalah Desa Petak, Gianyar, Bali. Kelompok Jayantisari memproduksi sehingga diberi nama Biopeta Jayantisari. Nah, itu kita tebar merata di setiap petakan sawah agar membantu mengurai sampah-sampah organik tadi, jerami yang sudah ditebar, sehingga pengolahan lahan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tanahnya, unsur hara dan lain sebagainya tetap terjaga. Dan besok hari semaian bibit padi sudah berumur 15 hari, itu besok mulai kita tanam, yaitu kebetulan hari besok adalah hari baik untuk menanam, yaitu di bidang pertanian maupun di perkebunan. Jadi tahapan-tahapan itu penting, teman-teman. Jadi untuk meningkatkan hasil panen kita, tahapan-tahapan pengolahan lahan, perawatan hingga panen itu sangat penting kita perhatikan. Karena padi itu adalah tumbuhan yang makhluk hidup juga, sehingga perlu kita perhatikan. Jadi setelah nanam juga kita sesering mungkin datang ke sawah untuk menengok padi kita dan sambil memberi nutrisi. Nanti di umur 15 hari setelah tanam kita berikan nutrisi dengan spray atau menyemprot, umur 30 dan seterusnya sampai panen, sehingga kita dan padinya merasa sangat diperhatikan oleh kita, sehingga padi pun akan merasa diperhatikan dan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur. Semoga sesuai dengan tahapan-tahapan pertanian sehat yang ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan hasil panen. Hasil panen sudah meningkat, dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat setempat. Baik teman-teman, itulah tahapan proses pengolahan lahan di sawah. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya petani Indonesia. Kita berbagi, sharing, semoga menginspirasi teman-teman semua dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian dalam tata titi bahasa kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat, salam sejahtera, bahagia selalu. Sampai jumpa di tahapan berikutnya dalam pengolahan lahan sampai panen. Dadah.